Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari Jumat ini, hari mudah-mudahan Jumat penuh barokah dan jangan lupa saya ingatkan bahwa hari ini adalah tanggal 11 Oktober 2024. Jadi tinggal 9 hari lagi Pak Jokowi itu akan menjabat sebagai presiden. Tapi walaupun Mhm. tinggal 9 hari, Pak Jokowi masih terus saja melakukan berbagai kegiatan yang ini sebenarnya bisa disebut juga kegiatan yang strategis loh, karena meresmikan istana itu kan jangan dianggap bukan kebijakan biasa saja loh ya Mbak Agi ya. Istana di Betul. IKN diresmikan. Maksud lu apa ya? Kira-kira kan gitu ya. Ya, ya, ya. Gitu loh Iya Mbak iya Agi. iya, Oke, selain itu apa betul. ya Mbak Agi yang rame juga ya? Yang ramai juga adalah kemunculan Pak Prabowo kemarin di acara PKB, yaitu ada Rakornas, di mana seluruh legislator PKB yang akan bertugas itu kan dikumpulkan di situ begitu Mas Hersu, dan kemudian mengundang Pak Prabowo, dan Pak Prabowo memberikan sambutan yang cukup panjang di situ, dan beberapa sambutan itu kemudian menjadi headline begitu ya Mas Hersu. Katanya Salah ada satu nyindir nyindir Fufu Papa, bener nggak Mbak? itu kalau saya pikir sih ke situ arahnya ya, Oh karena Pak iya iya Prabowo iya iya. ini Saya banyak mengatakan. di chat tuh. Wih, ini Pak Prabowo udah mulai terbuka nih ngomong soal Fufu Papa. Apa gitu rupanya. Kan gitu. Iya. Iya, iya, betul. Dia mengatakan bahwa soal jangan caci maki, jangan berbicara kasar, karena nanti pasti akan ketahuan, akan Hmm. terbukti. Dia mengatakan demikian. Hmm. Loh, siapa nih yang membuktikan, begitu Hmm. kan? Jadi ini Oh, arahnya itu kemana, maksudnya. begitu. Ya ya. Ya, tanpa menyebut nama Hmm. Fufafa, dia juga tidak mention soal wakil presiden terpilih Gibran, begitu tidak mengatakan. Tapi orang melihat ini nuansanya kok ke sana, begitu ya, karena Hmm. terakhir-terakhir ini, belakangan ini kan memang hal itu yang mengemuka begitu Mas Yes, Hersu. oke, seru nih, seru, seru, seru. Oke, yang ada yang lain selain itu, Ya, hari ini hari Jumat ya. ya? Bagi Anda yang menonton ini hari Sabtu atau Ahad begitu. Jadi memang rame di IKN Mas Hersu. Jadi selain ada katanya ada groundbreaking juga, ada peresmian juga, peresmian rumah sakit selain peresmian Istana Negara, Hmm. juga ada acara 100 CEO begitu ya, CEO 100 Forum lah begitu yang biasanya digelar oleh Kompas, yang kita tahu tahun lalu itu juga puncak acaranya digelar oleh Kompas gitu di IKN, dan hari ini juga digelar di apa di IKN begitu ya. Kalau yang tahun lalu itu Pak Jokowi itu menawar-nawarkan seperti sales begitu, beli tanah di IKN di hadapan ratusan CEO tersebut begitu. Kalau di Sudirman itu sudah berapa katanya 200 juta, mungkin 150 juta, di Menteng juga demikian. Kalau di sini tidak sampai 100 juta. Nah, saya jadi ingin tahu dari ratusan CEO yang tahun 2023 lalu ketika Pak Jokowi menawarkan tanah. Nah, sekarang setelah 1 tahun berapa di antaranya yang sudah membeli tanah di IKN ya Mas Hersu, kira-kira begitu. Tapi saya kira ini mungkin nggak sampai seperti itu niatnya Pak Jokowi. Yang penting selalu ada keramaian di Betul. IKN gitu ya. Betul, itu kan memang intensinya seperti itu. Bahkan pesan kepada pemerintahan baru Pak Prabowo juga seperti itu, agar dipelihara terus keramaian di IKN, agar nanti tidak seperti kota hantu begitu ya. Nah, kalau kalau itu juga dikatakan oleh Pak Basuki menterinya begitu, bahwa selalu ada acara seperti kemarin IKN Fun Run seperti itu, terus kemudian IKN sekarang dibuka untuk berwisata. Waduh, mahal betul ya, Ya, apa padahal kalau namanya? mau murah ya, Ratusan setiap triliun rame, untuk ya. wisata. Kalau mau rame untuk dan murah ya untuk acara bikin aja layar tancap gitu ya setiap hari kan ketika yang nonton itu pasti nanti pedagang-pedagang apa segala Rame. macam pasti datang ke situ. Cuman boleh nggak gitu ya. Hmm. Iya Mas Hersu. Jadi ya itu untuk biaya untuk meramaikan IKN saja nantinya berapa? Kalau saya Hmm. berpikir demikian. Ya Hmm. memang sekarang masih ramai Mas Hersu ketika IKN dibuka untuk berwisata, setiap Hmm. hari orang mendaftar begitu ya untuk datang ke sana dan kemudian melihat apa namanya pembangunan di sana seperti itu. Tapi nanti sesudah di masa Pak Prabowo kita tidak tahu ya akan Hmm. seperti apa, karena Pak Prabowo butuh uang yang besar sekali Hmm. untuk Hmm. membangun dan Iya, untuk mewujudkan cita-cita dan target-target pembangunannya. pasti. Dan kementeriannya kan gede banget ini, Mbak. Bagaimana cara Betul. bagi-baginya itu kan? Saya memang sejak berapa waktu yang lalu ketika Pak Burhanuddin dalam sebuah forum memaparkan tentang ini loh realitasnya APBN kita seperti ini, kata dia kan Mhm. waktu itu 3.600 APBN Mhm. 3.600 triliun, 1.000 triliun sudah untuk membayar utang. Padahal juga ada ekonom yang menghitungnya bukan 1.000 tapi kalau pokok dan cicilan itu sampai 1.100. Kan oke lah katakanlah 1.000 gitu ya. 1.400 dikirim ke daerah dan dana alokasi daerah tinggal 1.100 sampai 1.200. Mhm.
apa itu yang utama lagi programnya Pak Prabowo makan siang gratis yang sekarang katanya mau dijadikan 2 kali kan, kata Hasim ya Betul. kan. Dari mana terus kemudian yang lain-lain kementerian yang lain tuh gimana cara baginya itu saya nggak membayangkan itu. Jadi Pak ini para mereka yang beri calon menteri jangan senang-senang dulu loh ya. Nanti kalau udah dan ini kan gini ada kementerian baru nomenklaturnya itu yang sebelumnya nggak ada. Mhm. Itu kan berarti mulai mikirin gedungnya di mana, kemudian rekrut orang-orangnya dari mana, kan gitu Mbak Agi. Itu tuh Mhm. lama banget loh untuk bangun sebuah kementerian sendiri, sementara Mhm. programnya harus segera berjalan. Waduh, itu jangan senang-senang dulu deh jadi menteri sekarang ini karena bebannya sangat berat ya. Ini akibat warisannya bapaknya Gibran loh, yang dikata Pak Prabowo yang diteruskan oleh Pak Prabowo gitu. Iya, Pak Prabowo ini kan menginginkan pemerintahan berjalan efektif, Ya. tapi yang diakomodasi itu banyak sekali Mhm. kepentingannya, begitu. Dia ingin ada perwakilan dari barat, tengah, timur, begitu ya. Ada perwakilan dari pengusaha, profesional, teknokrat, apa dan sebagainya, dari orang-orang maksudnya sosial, kebudayaan, apa dan sebagainya. Tapi ini kan anggaran cekak begitu ya. Dan sekarang kita sudah tahu ini sepertinya dari DPR sedang diutak-atik ada 13 komisi. Artinya ada penambahan 2 komisi Udah dari lah gitu. sebelumnya 11 komisi. Dan setiap komisi itu harus melayani atau bermitra dengan lembaga, kementerian, badan dan sebagainya sekitar 7 sampai 12 mitra. Ini membutuhkan biaya yang sangat 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 besar. Bahkan Andi Wijayanto itu mantan ininya Gubernur Pak Jokowi ya, Mas Hestu dulu Gubernur sektor. Lemhanas ya. Ya, ya, kemudian Gubernur Lemhanas begitu dia mengatakan kalau pengalaman dia dulu di masa transisi awal pemerintahan Pak Jokowi dia mengatakan sebuah lembaga atau departemen atau kementerian yang dimulai dari nol itu membutuhkan waktu 3 tahun kata dia. 3 tahun Ya ya. sama Mas Hersu, tiga Mhm. tahun itu baru dia bisa running efektif, running well begitulah ya. Dia Mhm. membutuhkan SDM. Itu tadi kata Mas Hersu, dia apa namanya membuat logo saja kadang-kadang itu kan rumit ya. Terus Ya. kemudian membuat perlengkapan administrasi, menyiapkan ADM-nya, SDM-nya, Mhm. pelatihannya, Mhm. program-programnya apa dan sebagainya begitu. Ya, Harus ya. orang yang sangat mumpuni untuk memulai sebuah kementerian atau departemen yang baru. Dia tidak hanya tahu secara teknis tapi juga soal administrasi. Ya. Kalau tidak boncos, bocor itu Mas Ya. Hersu. Mari kita omongin secara sederhana saja ya. Ada menteri baru, itu kan berarti ada fasilitas-fasilitas untuk menteri baru ya Mbak, Betul. perumahannya, kendaraannya, kemudian ajudannya. Kemudian menteri baru ini kan nanti akan dibantu oleh mungkin ada yang wakil menteri, ada yang juga dirjen-dirjen. Mhm. Itu kan juga staf khususnya dan sebagainya. Itu kan anggaran baru lagi. Sementara di DPR juga dengan adanya tambahan komisi kan berarti ada tambahan pimpinan, alat kelengkapannya bertambah. Dan itu kan fasilitas juga berarti ya ada pimpinan, ada wakil Betul. ketua komisi, itu ada fasilitasnya sendiri lagi. Mhm. Saya nggak bisa membayangkan itu. Jadi kalau saya mesti ngomong, mesti selamat bekerja deh, welcome to the jungle gitu buat para menteri-menteri ya. Mungkin buat orang yang tidak mendalami secara detail gitu, hanya membayangkan bahwa keren nih jadi menteri, keren jadi wakil menteri, Mhm. keren jadi dirjen, mungkin Mhm. mungkin bagus. Tapi kalau kemudian detail dengan yang kita sebut soal anggaran yang terbatas dan kemudian tadi yang Mbak Mhm. Agi bilang tadi bahwa perlu waktu 3 tahun, ngutip Andi Mhm. Wijayanto. Jadi praktis dong periode pertamanya Pak Prabowo ini ya baru konsolidasi gitu ya selama 3 tahun gitu ya. Itu kalau ada periode kedua, kalau nggak ada periode kedua, ya berat itu. Iya Mas Hersu, ini kan soalnya berhubungan dengan anggaran negara yang minim begitu ya. Kalau Iya, seandainya anggaran negara kita melimpah ruah begitu, walaupun sesulit-sulitnya akan lebih cepat Mas Hersu. Karena kita pasti. tahu di masa kemarin saja Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu kan memberikan anggarannya bertahap kan. Mm-mm. Sedikit-sedikit bertahap-bertahap tidak digelontorkan langsung seperti itu. Sehingga semua program bisa dimulai dari awal. Kan tidak seperti itu. Ini kan sesuai dengan pendapatan negara juga begitu. Apalagi dengan sekarang yang sangat-sangat cekak, yang artinya walaupun ada kementerian baru, mereka harus siap dengan anggaran yang minim itu, tapi efisien begitu. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi Ya, harus orang yang tepat begitu untuk yes. didudukan di sana, Mas Verso. Oke, jadi Pak Jokowi, kalau sekarang Pak Jokowi meresmikan IKN, istana di IKN, ya biayanya dari mana? Kan kita tahu ya, seperti Mhm. kita memang istana di luar Jakarta itu banyak ya, ada di Bali, ada di Jogja, ada di Bogor setidaknya Mbak ya. Dan itu semua ada, itu ada kepala rumah tangganya di situ, ada pengawal presidennya ada di situ, ada macam-macam itu semua harus diurus loh gitu ya. Jadi
ini sayang nih kalau nanti misalnya di situ sudah ada stafnya, kemudian ada pengawalnya dan sebagainya nggak ditempatin. Saran saya kan Istana Wakil Presiden belum jadi di situ ya, lebih baik Gibran ditaruh di sana gitu ya, suruh dan dia suruh ngawasi gitu. Sekalian kan ini warisan bapaknya gitu kan, jangan diserahkan ke Pak Prabowo dong, nggak adil kalau kayak gitu, ya kan Mbak? Iya, betul sekali. Karena untuk pembangunan istana wakil presiden saja butuh triliunan ya Mas Hersu. Dan itu katanya butuh waktu 1 tahun begitu. Kalau seandainya dimulai pada tahun 2025 dan untuk keramaian dan menciptakan keramaian, saya rasa kalau ada Gibran di sana akan ramai deh. Apalagi Rame. ada Mbak Selvi Ananda itu akan rame. Dia jalan-jalan begitu ya dengan outfitnya yang seperti kita tahu selalu mendapatkan perhatian. Fotografer pasti akan berdatangan ke Hmm. sana, media akan berdatangan ke sana untuk meliput Mbak Selvi, meliput Mas Gibran begitu kan. Nanti Mas Gibran ngomong sedikit-sedikit irit begitu pasti akan langsung dikutip. Jadi akan rame, kan bisa menjadi tontonan di sana, menjadi atraktor begitu ya. Ya, Orang yang datang yang tadinya sudah pernah ke IKN ngapain, tapi kalau ada Gibran dan Selvi saya rasa akan menjadi daya tarik tersendiri. Iya, oke. saya setuju dengan apa yang diusulkan Mas Hersu. Oke. Kita jadi soal ini kita langsung masuk kemana nih? Ke IKN sudah kita bahas ya. Pak Prabowo tadi ya mungkin atau kemana dulu Mbak Limba lagi? Iya, Pak Prabowo yang Ya. sepertinya begitu ya Mas Hersu nuansanya seperti menyindir Fufu Fafa. Itu menarik loh Mas Hersu. Mhm. Coba kita lihat dulu rekamannya ya. Ini di acara PKB. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Sudah sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Iya sih, memang nggak saya tadinya juga heran kok teman-teman pada ribut semua soal Pak Prabowo. Tapi kalau nyimak pernyataan Pak Prabowo sih memang gimana ya kita mau nafsirkan berbeda ya. Siapa yang ngomong, yang diam-diam di belakang ngomong siapa? Kalau kita kan selalu ngomong yang podcast itu yang kata Pak Prabowo ya kan? Ya, iya betul. Itu dibahas ya Mas Hersu. Saya lihat di beberapa grup WA Ya. politik. Saya rasa juga tidak hanya di WA politik, di WA umum juga ya seperti itu. Itu dibahas. Oh itu mungkin termasuk kita diomongin. Jadi katanya itu mungkin yang di FNN ada Bang Rocky, begitu Mas Hersu, begitu. Mungkin itu yang dimaksud. Kemudian yang lain langsung menangis. Disimak dulu dong apa yang dikatakan Pak Prabowo. Nanti akan ketahuan. Kalau ketahuan itu artinya sembunyi gitu. Sesuatu Iya. yang disembunyikan berbicaranya. Iya. Sementara kalau kita justru disiarkan. Justru Iya. kita menginginkan orang mendengar apa yang kita katakan karena kita by Iya. data Dan ya, kita baik. ngaku ya. Ya, Nah, kita ngaku nama kita ada, nama Iya. kita di Iya. situ begitu. Salah itu yang punya itu ya. Iya, jadi coba ya Mas Ersu kita bahas tadi kan kita sudah dengar sedikit saja kita bahas apa yang dikatakan. Saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham gitu kata Pak Prabowo mengenai orang yang mengatakan sesuatu yang berupa caci maki atau bicara kasar. Dia juga mengatakan bahwa jangan mencaci maki sesama kawan dan pemimpin. Tuh, jangan mencaci maki kawan dan pemimpin. Karena itu bukan ajaran agama. Nah, sementara ada beberapa dong keluarga atau pihak yang sering sekali ditanyakan agamanya apa sih, beribadahnya bagaimana sih, kok sepertinya melakukan pencitraan saja kalau hari Jumat, baru beribadah ketika ada maksud tertentu. Sesudah itu ya tidak ada lagi begitu. Rombongan ke masjid pada hari Jumat seperti ini begitu ya, hari Jumat seperti ini selalu wartawan juga dikasih tahu dan saya pun juga mendapatkan notifikasinya, pemberitahuannya 2 hari sebelumnya itu dari tim mereka sudah masuk tuh Mas Hersu ke WA saya begitu, ada yang melempar ke WA saya dan kemudian ini akan ada kegiatan di sini si Mas ini sholat Jumat gitu. Nah sekarang ini tidak ada. Nah ini terus kemudian
Ada juga Pak Prabowo yang mengatakan, jangan bawa budaya dari mana. Dari luar maksudnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Siapa yang membawa budaya dari luar? Yang pernah hidup di luar atau mungkin sekolah di luar? Rasanya kalau saya sih mungkin kursus iya, short course gitu ya di luar. Tapi kalau sekolah saya terus terang tidak. Nah ini siapa nih kira-kira yang sekolah di luar, yang merasa gitu Mas Hersu. Terus kemudian Pak Prabowo juga mengatakan bahwa karakter seseorang yang kerap berbuat tak baik secara sembunyi. Prabowo Ah, yakin, iya, Prabowo yakin perbuatan itu sejatinya akan ketahuan dengan sendirinya. Dia mengatakan, akan terbukti, tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Nah, siapa yang berbuat tidak baik dengan sembunyi-sembunyi, begitu ya? iya, iya, iya. Ini interpretatif sih memang ya, interpretatif dan pasti bukan Ya, kita. Kalau soal kritik-kritik, iya kritik-kritik ya. Tapi kita kritiknya nggak sembunyi, ya kan? betul. Dan kita juga tidak bicara kasar, gitu Ya, Mas Ersu ya. Kalau seandainya mungkin berbicara kasar, tapi bukan yang dengan tujuan memaki-maki dan memfitnah, ya, begitu ya, ya. kan? Bukan rasis juga, Enggak, kita sama nggak pernah sekali tidak. rasis, ya. Tidak Kita pernah rasis hati-hati. seperti Bang Rocky misalnya, dia tidak pernah rasis. Dia akan meninggalkan sebuah percakapan kalau seandainya di situ jangankan yang rasis soal warna kulit misalnya ya seperti pernah dikatakan Fu Fafa, bahkan menyinggung soal perempuan sedikit Oh saja ya. misalnya soal poligami atau apa dia akan langsung meninggalkan forum tersebut. Jadi ini rasanya ya memang bukan kita, bukan teman-teman oposisi yang lain, bukan mereka yang memiliki podcast yang lain seperti misalnya Bambang Wijayanto, Abraham Samad, Novel Baswedan, Edi Mulyadi, tidak, mereka malah justru ya, bicara terus terang dan justru ingin didengarkan pendapat dia begitu ya sebagai sebagian dari mereka kan memang ahli hukum begitu Mas Yus. Yes. Oke, ya memang nanti kalau kita tambah-tambahin kita dibilang sama Pak ini, sama Pak Jimli ngadu domba antara Pak Prabowo dengan ini kan. Sebenarnya padahal kan kita nggak usah diadu itu sih. Memang memang dampaknya seperti itulah begitu ya. Dan nanti kita tinggal tunggu waktunya kok. Kalau sekarang nggak mungkin lah Pak Prabowo terutama keluarganya itu bicara gitu. Tapi pasti nanti ketika waktunya tiba akan bicara lah karena itu memang Fufu Fafa itu betul-betul aduh ya saya sendiri juga geleng-geleng kepala kok ada makhluk seperti itu gitu ya. Fufu Fafa loh yang saya maksud ya gitu. Iya, iya. Ya, saya sungguh terheran-heran. Misalnya ya, saya memang tidak setuju karena secara agama tidak baik begitu ya, dan dilarang begitu soal LG begitu Mas Hersu. Hmm. Saya tidak perlu teruskan LG apa. Tapi kalau seandainya soal orientasi seksual begitu Mas Hersu, dan dia tidak berbuat buruk begitu ya, dan dia selalu sopan apa sih, itu ngapain itu dipojokkan sebagai sesuatu. Nah, dia sendiri juga orientasinya seperti apa begitu kan kalau kita nanyakan. Karena memang ada misalnya nih si Fufu Fafa nih ngomongin ya. Dia kemudian akan banyak sekali menjadi aplikasi ya, dia mendownload sebagai pendownload aplikasi-aplikasi pornografi. Dan di antara aplikasi tersebut adalah juga aplikasi homoseksual Mas Hersu. Itu yang Hmm. ditanyakan oleh ini sebenarnya dia tertarik sama itu atau bagaimana? Karena dari yang diungkap oleh Roy Suryo dan juga teman-teman IT yang lain itu kan sudah jelas betul nama-nama aplikasinya Mas Hersu begitu. Jadi di situ ada semacam aplikasi boyfriend lah seperti itu yang dimana laki-laki bertemu dengan laki-laki atau melakukan kegiatan seksual dengan laki-laki. Jadi ya memang apa ya, ini munafik betul lah ini si Fufu Fafa ini dan juga menghina yang kita tidak jelas ya. Dia mengatakan soal orientasi seksual, tapi orang yang ditarget ini kan juga kita lihat misalnya seperti Mas Didit begitu ya. Dia pernah berpacaran juga dengan mungkin belum menikah sekarang, tapi berpacaran dengan perempuan dan terbuka begitu ya. Dan Artis ya Mbak ya. artis gitu dia dekat lah dengan artis tersebut misalnya ya, dan banyak juga teman wanitanya. Saya juga punya teman yang feminin Mas Hersu dan ternyata dia sekarang punya anak 3. Hmm. Jadi apa namanya yang seperti itu yang belum nyata kita jangan sematkan itulah kepada orang yang memang kita belum jelas gitu. Jadi apa ya kita apa yang sekarang ini fenomena Fufafa ini semoga tidak diikuti ya seperti kata Pak Prabowo. Jangan memfitnah, jangan ini, apalagi dengan sembunyi-sembunyi dan setelah itu tidak gentle. Sama sekali tidak gentle untuk mengakui bahwa dia telah berbuat itu, tapi nafsu kuasanya itu sangat tinggi. Ya, itu kan salah satu saja ya yang mungkin banyak
mention oleh para netizen ya. Tapi pidato Pak Prabowo cukup menarik sih ya sebenarnya kalau dicermati yang kemarin di PKB ya. Dan kita bisa dari situ tahu kira-kira pemikiran Pak Prabowo itu seperti apa gitu nantinya Mbak Agi. Iya, iya, betul. Karena Pak Prabowo pernah bilang ya Mas Hersu pada waktu Hmm. Pilpres kemarin, dia mengatakan, saya ini serdadu, saya ini ngomong apa adanya. Ingat Mas Hersu dia Ya, ngomong ya, ya. gitu. Ketika dia ditegur, dia mungkin ini sehubungan dengan pada waktu debat, begitu, dia mendapatkan tekanan begitu cukup kuat dari Pak Anies maupun Pak Ganjar kan ketika itu. Dan kemudian pada waktu dia kampanye di tempat lain, saya tidak tahu itu pintar atau goblok, dia menggunakan kata goblok. Dan kemudian orang, oh itu kok bicaranya kasar. Ya, Pak Prabowo mengatakan bahwa ya saya serdadu, saya itu ngomong apa adanya, nggak mau dihalus-halusin gitu, tanpa dia mention siapa yang dia maksud begitu. Mungkin dalam hal ini ya Pak Prabowo bicara tidak sembunyi-sembunyi begitu kan, tidak dan kemudian tidak mencaci di belakang atau kemudian mengunggah hal tersebut diam-diam dengan memakai nama lain, nama alias, itu kan chicken banget gitu kan Mas Hersu. Jadi ya ketika itu memang sedang dalam kontestasi Pilpres, jadi semuanya serba keras begitu ya. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo kemarin pada acara PKB tersebut juga mengatakan bahwa tinggalkan gaya bahasa eufemisme gitu kan. Miskin tidak perlu disebut prasejahtera. Mantap itu nanti. Ya. Ya, kelas Iya, iya. menengah. Yang kelas menengah yang belanjanya 2 juta sebulan masa bilang kelas menengah kan gitu ya, Mbak ya. Betul, betul. Kan kita klasifikasinya begitu di sini masih 2, berapa ya? 2,2 atau 2, berapa begitu sudah dikatakan kelas menengah sampai dengan 9 juta. Ya. Nah, Mas Hersu kalau berpenghasilan di atas 9 juta itu sudah masuk ke kaya begitu Mas Hersu. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Barokallah. Wafikum barakallah. Saudara-saudara sekalian, masih terlalu banyak rakyat kita yang berada dalam keadaan miskin. Orang Indonesia ini selalu pinter cari istilah yang enak didengar. Dia bukan miskin, dia prasejahtera. Dia sebetulnya adalah berharap meningkat ke kelas menengah, aspiring middle class, itu istilahnya itu, istilah ilmiahnya itu, aspiring middle class. Dia aspire, dia berharap ke tingkat menengah. Apa artinya kalau dia berharap ke tingkat menengah? Berarti dia belum ke tingkat menengah kan? Berarti dia miskin. Pinter aja itu banyak ya orang-orang akademis itu, mbok ya bilang miskin ya miskin gitu loh. Gak enak, tapi kita sebagai pemimpin kita harus berani lihat itu. Kita harus berani lihat kesulitan. Bagaimana kita atasi? Masih ada banyak anak-anak yang lapar, berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Ini harus kita atasi sekarang, hari ini. Semua anak-anak, termasuk yang di pesantren, saudara sekalian. Jadi begitu ya Mas Hersu, kata Pak Prabowo seperti itu. Jadi saya rasa nanti pada masa pemerintahan dia ini akan lebih terang begitu ya. Kalau miskin ya miskin, kalau kaya ya kaya gitu kan. Kalau kita berarti artinya Ada kita yang ngomong oligarki yang kaya tapi ganti. jangan ngaku miskin, tapi gitu ya. Betul, Jangan aja betul. naik private jet tapi ngakunya nebeng. Kan itu nggak boleh Nah, juga. betul. Itu apalagi nggak boleh, itu Iya. eufemisme juga, itu diperhalus itu. Ya, dan ya itu tadi misalnya kita orang-orang kaya Indonesia, ya oligarki lah. Taipan ya Taipan begitu ya. Taipan hitam ya Taipan hitam. Ini akan lebih memudahkan media gitu ya, seperti kita untuk bercakap-cakap ya Mas Hersu. Yes. Jadi seperti misalnya
diamankan kan, seringkali seperti itu ya, polisi mengamankan para demonstran begitu kan, seolah-olah demonstrannya itu dengan yuk 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 aman yuk sama saya Aman, begitu. iya, iya, iya. Padahal kan itu ya ada digebukin juga, bonyok Iya, juga gitu. Kalau kita lebih senang menggunakan kata ditangkap gitu kan Mas Heru. ditangkap, ya, Iya. iya betul itu. Jadi atau Pak Jimli yang ngomong juga nanti hakimnya akan ditangkap. Nah, kayak itu nggak boleh, masa hakim ditangkap ngambil putusan. Pak Jimli ngomong begitu, hakimnya ditangkap. Pak, Ya, mungkin hakim lebih suka kalau ditangkap daripada ditangkap oleh rakyat. ya, Itu nanti, aduh, lebih parah lagi kalau seandainya hakim itu dicaci maki, kemudian yes. rakyat menghendaki. Apalagi kalau ya jangan sampai terjadi, tapi kalau sampai terjadi, misalnya terjadi revolusi, ditangkap oleh rakyat itu kita lihat kejadian di luar negeri seperti apa begitu. Dan itu seperti nuansanya menakut-nakuti ya Mas Hersu, Ya kadang nggak seperti boleh. Hakim tuh kalau salah boleh. dia mesti dilaporkan ke Komisi KY, Yudisial, ya bukan ditangkap. Mungkin betul. bahaya kalau mana ada orang udah gajinya kecil, main ditangkap lagi kan gitu kemarin Wardim. Aduh, Ya kan? kasihan banget. Itu Iya. makanya saya mendengar Mas Hersu banyak sekali yang justru apa namanya berbeda dengan Pak Jimli. Mereka menanyakan itu hakim sakit, sakit kok bisa dijadwalkan Iya, iya berhari-hari memang. sampai Iya. sampai tanggal 24. Itu Hmm. kira-kira bisa nggak kita kirim dokter ke rumahnya atau Hmm. posisi dia ada di Hmm. mana sekarang? Hmm. Dan Kira-kira itu sakit benar berat itu, atau Mbak. tidak? Gitu. Ya. Iya, betul, itu sakit berat loh. Kita aja kalau misalnya mendapatkan surat sakit, dokter itu untuk memberikan 2 hari atau 3 hari, itu sulit loh Mas Hersu dokter. Karena saya pernah merasakan, saya rasanya nggak enak betul begitu ya. Tapi akhirnya tetap diberikan untuk 1 hari untuk beristirahat saja begitu. Jadi ya memang apalagi kalau sampai dari tanggal 10 sampai Kan dua kalau puluh tanggal empat 10-nya itu berarti sebelum tanggal 10 dong sakitnya. Kan bukan pada hari itu sakitnya. betul, bukan pada Ya. hari. Jadi lebih setengah bulanan tuh sakit kan gitu. Apa karena Iya. karena omongannya Pak Jimli, karena kan Pak Jimli kan bagaimanapun mantan ketua Mahkamah Konstitusi kan gitu, dan ahli hukum tata negara, gara-gara itu dia shock, langsung mendadak shock terus langsung sakit. Kalau orang shock kan lama sakitnya gitu. Ini menarik Betul. juga itu memang sakitnya. Saya menduga-duga satu takut, kedua politis sakitnya. Sembuhnya nanti setelah Pak Jokowi lengser gitu ya. Oh iya, iya. Jadi sakit stres atau Ya. depresi. Nah, ini memang Mm-mm. agak tidak ketahuan. Kalau orang stres atau depresi kadang-kadang berkerut, kadang-kadang malah senyum sendiri begitu Yes. kan, atau melihat sesuatu ketakutan. Nah, itu bisa lama memang kalau sakitnya itu. Tapi kalau orang yang sudah dalam kondisi itu, dia tidak bisa menjadi hakim begitu kan. Ini masih menjadi hakim nanti tanggal 24. Nah, ini Ya. kita pertanyakan. Ya mudah-mudahan kalau teman-teman netizen mereka menginginkan KY memeriksa ini. Ini menjadi bagian dari PR dari KY, Mas Hersu, hal seperti ini. Ya. Oke, masih ada yang lain? Satu lagi, Mas Hersu, ini soal Pak Prabowo, begitu Kenapa tuh? ya, yang kita dengarkan Pak Jokowi, begitu ya, menolak atau supaya meminta Pak Prabowo untuk mempertimbangkan Oh. dengan Hmm. cermat begitu soal masuknya PDIP ke kabinet begitu, soal upaya Pak Prabowo merangkul Ibu Mega dan PDIP begitu. Tapi Pak Prabowo secara terang-terangan malah menanyakan di forum PKB tersebut, kapan saya diundang PDIP katanya. Ini kan sudah diundang PKB, dan Ah, ketika diundang PKB dia memakai dasi berwarna hijau, betul, ya. menyesuaikan diri. Mm-mm. Nah, ini pasti ada juga nih pihak yang apa namanya, khawatir begitu Yang ya Mas warnanya Hersi, hijau juga gitu ya, khawatir. Mbak ya. Yang warnanya hijau juga yang di sebelah sana begitu kan. Karena Pak Prabowo ini kelihatan friendly betul dan dia enjoy memberikan sambutan di acara tersebut, Oh, ya bahkan Hopeng itu kalau dengan Muhaimin itu. ya betul. Dan Pak Prabowo ini kalau sama Caimin ini memang kan ketawa-ketawa saja begitu Iya, ya. Karena iya. Caimin Karena juga Caiminnya memberikan kan orangnya gitu, banyak ketawa gitu. Nah, tapi yang jelas bahwa ini sebentar lagi berarti akan pakai dasi warna merah dong ya. Tapi kalau jamuan makan nasi goreng, saya kira nggak perlu pakai dasi ya gitu, karena ya. kelihatannya kan Hmm, rencana pertemuannya kelihatannya justru Pak Prabowo yang akan datang ya, ke apakah ke Tengku Umar betul. atau ke mana, ke Batu Tulis, dan dari itu aja kelihatan ya posisinya ya Pak Prabowo yang lebih berharap untuk ketemu Ibu Megawati ya, gitu ya. Betul, Ya, betul. Dari posisi itu kita bisa melihat terus barangkali apa ya, karena menghormati dan menghormati politik karena lebih senior gitu. ya, Selama ini kan lebih senior. Pak Prabowo Dan selalu menempatkan Ibu Megawati itu dalam posisi senior, dan kita lihat Pak Prabowo yang dalam hal begini-begini cukup korek loh ya. Misalnya kalau ya, ketemu seperti dengan Pak SBY misalnya.
Walaupun mereka Mhm. teman satu angkatan, Pak Prabowo karena merasa dia lebih senior ya, satu di tentara itu kan Mhm. satu kepangkatan, kedua jabatan itu meskipun angkatannya sama itu bisa dianggap lebih senior gitu. Dia selalu memberi hormat kan Mhm. pada Pak SBY. Begitu juga kemarin ketika ketemu dengan Pak Tri, ada yang satunya nggak mau Mhm. nyalamin, yang Betul. satunya memberi hormat kan gitu-gitu ya Mhm, Pak. mhm, mhm. Ya Iya, gitu. tertib banget Pak Prabowo kalau soal itu memang. Yes, ya Dia tentaranya dan korek juga lah dia ya. Ya. betul, betul Mas Hersu. Nah, ini juga ini pastinya ini yang membuat istana dalam hal ini Pak Jokowi Yes. begitu ya. Ternyata Pak Prabowo teguh, kuat Ya. begitu ingin merangkul Ibu Ya. Mega, PDIP dan bahkan dia mungkin nantinya akan ada orang yang bilang pakai kata sowan dalam tanda Hmm. kutip, tapi yang jelas dia yang datang, Pak Prabowo yang Yes. datang ke Ibu Mega. Dalam hal ini seperti kata Hasim, dia sudah menunggu 2 tahun untuk Ya. bertemu dengan Ibu Mega. Oke, Mbak Agi. Sampai ketemu lagi ya. Kita mohon Mhm. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam 0%. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%.